Selamat malam sahabat bahagia. Senang banget akhirnya kita bisa balik lagi. Ini lagi ada di rumah Bogor. Jadi memang setiap hari kita harus selalu mencoba untuk berkarya dan mencari hal-hal baru dalam hidup kita yang kadang-kadang mungkin nggak mudah untuk kita. Tapi menurut saya jangan pernah takut untuk selalu semangat dan selalu mencari hal baru dalam hidup kita, karena itu yang membuat kita menjadi lebih berarti dan lebih bermakna. Selamat datang di Rumah Bahagia. Saya Adri Basuki. Semoga selalu bisa menjadi teman baik untuk para sahabat bahagia yang masih terus ingin belajar bagaimana kita merubah cara pandang kita, bagaimana kita mengendalikan emosi kita, dan bagaimana kita menjadi manusia yang jauh lebih baik, lebih tenang, dan lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Kali ini saya akan membahas mengenai takut, sebuah perasaan yang memang wajar kita punya karena memang dari kecil biasanya kita sering dibilang jangan ini, jangan itu, nanti ini, nanti itu. Tapi menurut saya dengan kita belajar mindfulness, kita akan semakin mengerti apa itu takut dan bagaimana kita berusaha untuk selalu membuat diri kita sadar bahwa ketakutan itu sebenarnya bisa kita kendalikan dengan baik. Mari kita mulai perjalanan kita hari ini. Sebenarnya takut menurut saya adalah sebuah rasa khawatir dari diri kita yang sebenarnya kita sendiri sebagai manusia sudah bisa menyadari bahwa hal itu belum tentu terjadi pada diri kita. Tapi memang karena kita sudah melatih atau mentraining alam bawah sadar kita tentang berbagai jenis ketakutan dalam hidup kita, akhirnya semua ketakutan itu yang sebenarnya belum tentu terjadi itu sudah terekam dengan baik di alam bawah sadar kita. Sehingga pikiran, kemudian perasaan kita sudah mengenali rasa takut tersebut. Dan menurut saya hal itu sangat wajar karena mungkin kita harus bisa mengerti bahwa kita ini sebagai manusia, kita seperti layaknya bawang. Begitu banyak layer dalam kehidupan kita yang kita bawa sejak usia 0 sampai dengan hari ini. Dan menurut saya, dan marilah kita menyadari bahwa semua ketakutan yang ada dalam diri kita itu adalah ketakutan-ketakutan yang telah terekam di alam bawah sadar kita. Maka kita harus selalu melatih diri kita untuk terus mengganti agar alam bawah sadar kita lebih mengerti apa yang sebenarnya ingin kita jalankan dalam hidup kita. Segala sesuatu yang tidak sadar kita lakukan kadang-kadang memang membuat kita benar-benar tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang terpikirkan oleh kita, bahwa segala rasa yang ada dalam diri kita, sebenarnya kita yang sudah melakukannya selama bertahun-tahun dan tanpa kita sadari telah menjadi bagian dari dalam diri kita. Dan begitu pula takut-takut yang ada di dalam diri kita. Dan sahabat bahagia, pastinya kita bertanya-tanya, bagaimana caranya kita menghilangkan rasa takut? Menghilangkan rasa takut tentunya bukan suatu hal yang mudah karena hal itu sudah bertahun-tahun ada di dalam diri kita. Sehingga kita harus perlahan-lahan untuk mulai melatih pikiran kita, melatih rasa kita, dan juga melatih alam bawah sadar kita agar dia mengerti bahwa ketakutan-ketakutan itu seharusnya tidak ada di dalam diri kita. Maka yang paling penting adalah menurut saya yang pertama, selalu latihlah diri Anda untuk selalu berpikir positif, berpikir tenang, berpikir yang baik-baik setiap harinya. Sehingga rasa takut yang kadang-kadang datang pada diri kita bisa kita kurangi setiap harinya. Karena rasa takut itu bisa macam-macam, bisa mulai dari ketakutan kehilangan, kemudian ketakutan kita tidak bisa mencapai apa yang kita inginkan. Juga bisa kita ketakutan karena hal-hal lain yang mungkin di luar logika kita.
Jadi menurut saya, mari kita tanamkan selalu hal-hal baik di dalam kepala kita, di dalam rasa kita, agar alam bawah sadar kita mengerti bahwa tidak seharusnya dia memprogram seperti itu. Karena alam bawah sadar sebenarnya luar biasa kekuatannya. Dia bisa menggerakkan organ-organ tubuh kita, fungsi-fungsi tubuh kita, terutama ketika kita tidur. Jadi bersahabatlah dengan alam bawah sadar kita agar dia membantu kita untuk menghilangkan rasa-rasa atau energi negatif yang ada di dalam diri kita. Dan kita pun harus selalu berusaha untuk mengingat-ingat sebenarnya apa saja sih yang sudah kita tanamkan di dalam diri kita. Tidak perlu menyalahkan orang tua atau orang-orang yang telah terlebih dahulu atau zaman dulunya membuat kita merasa takut. Tapi menurut saya amati saja apa saja yang selama hidup kita tuh kayak selalu diingatkan bahwa jangan begini, nanti kamu begitu. Kita ingat-ingat saja. Kemudian kita amati apakah benar hal-hal tersebut yang akhirnya mempengaruhi kita dalam menghadapi hidup kita, terutama dengan membangkitkan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita. Jadi menurut saya itu adalah sebuah proses bagaimana kita mengenali masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita ini juga memang berdasarkan apa yang terjadi di masa lalu kita, yang secara tidak sadar sudah kita bangun bertahun-tahun. Jadi contohnya, kadang-kadang kita dibilang bahwa kamu jangan pulang malam, karena kalau kamu pulang malam, maka akan ada kemungkinan A, B, C. Sebenarnya maksudnya baik, karena pada dasarnya orang tua kita, misalnya atau orang yang lebih tua di rumah kita menginginkan kita selalu berada dalam kondisi yang aman. Namun, tanpa kita sadari, akhirnya kita menjadi manusia-manusia yang takut untuk misalnya pergi sendiri, atau berada di tempat gelap, atau bertemu orang baru mungkin. Jadi hal-hal seperti itu mari kita telusuri dulu. Sebenarnya hal-hal apa sih yang ditanamkan oleh orang tua kita, atau mungkin kakak kita, atau teman-teman kita dulu, yang akhirnya membuat kita sulit untuk melangkah atau keluar dari ketakutan kita. Setelah itu selesai, setelah kita berdamai dengan itu, maka kita akan lebih mudah untuk menghadapi rasa takut itu. Karena sebenarnya apapun yang dibilang tentang rasa takut, kalau mau dibilang mudahnya, kita tidak perlu takut. Karena memang takut itu belum tentu terjadi. Dan rasa itu terjadi sebelum kejadian yang belum tentu terjadi itu terjadi. Semoga tidak membingungkan, tapi maksud saya adalah setelah kita mengenali apa yang terjadi di masa lalu kita dan kita mengamatinya dengan baik, maka kita bisa mengevaluasi diri kita apa yang seharusnya kita tanamkan di dalam pikiran kita dan juga kita tanamkan di dalam rasa kita. Sehingga ketika proses mindfulness-nya berjalan, kita bisa lebih berdamai dengan diri kita. Yang berikutnya adalah menurut saya selalu menekankan pada pikiran kita dan rasa kita bahwa ketakutan itu bukan disebabkan oleh orang lain, tapi dari dalam diri kita sendiri. Dan dengan menyadari bahwa itu sudah berada dalam diri kita sendiri, maka kita harus mampu untuk menghilangkan rasa takut itu dari dalam diri kita. Dan buat sahabat bahagia, semuanya bisa dilakukan pelan-pelan, jadi nggak harus buru-buru. Dan ingatlah bahwa hal-hal yang terjadi dalam hidup kita, pada dasarnya bukan hanya kita yang mengalami, tapi masih banyak orang-orang lain juga mengalami hal seperti kita. Dan kalau misalnya ada orang yang membuat Anda merasa takut gagal, ingatlah selalu bahwa kegagalan itu bukan karena kata-kata orang, tapi karena kita tidak mempersiapkan diri kita dengan baik. Nah, selain kita mempersiapkan diri kita, berusaha, berdoa, dan bekerja keras, bangunlah selalu energi positif. Energi positif itu maksud saya adalah lakukanlah sesuatu karena Anda menyukainya, karena Anda menyukainya. Karena ketika Anda melakukan sesuatu karena Anda menyukainya, kemungkinan gagalnya akan tipis. Karena selain Anda senang, Anda juga bisa memberikan kebahagiaan untuk banyak orang di sekitar Anda. Jadi sahabat bahagia, kalau pernah dibilang takut gagal atau dibilang nanti kamu gagal loh,
Yang paling penting adalah selalu fokus bahwa ketika kita melakukan apa yang kita kerjakan itu benar-benar merupakan sesuatu yang kita suka, kemudian dengan perasaan yang senang, kemudian dengan pikiran yang positif. Saya yakin kalau kita terus melakukan hal itu dan tidak menyukai atau mengikut orang lain, hasilnya pasti akan selalu positif. Yang berikutnya adalah menuliskan semua ketakutan-ketakutan Anda di dalam sebuah catatan kecil. Kemudian Anda bilang bahwa saya akan belajar untuk tidak takut terhadap hal yang sudah Anda tulis. Kenapa? Karena Anda harus melatih alam bawah sadar Anda agar Anda bisa terus membangun kepercayaan diri, membangun pikiran positif. Kenapa saya nggak bilang bahwa langsung saja tulis saya tidak takut A, saya tidak takut B. Anda yang paling tahu diri Anda. Dan menurut saya, kalau kita bilangnya adalah saya akan belajar untuk mengatasi ketakutan saya, maka kita akan perlahan-lahan mengarah ke sana. Karena yang paling penting menurut saya adalah teruslah latih pikiran dan rasa Anda agar alam bawah sadarnya semakin terngiang-ngiang, semakin ingat, semakin dekat dengan apa yang Anda inginkan, yaitu untuk mengatasi rasa takut yang kita punya. Jadi terus berlatih, terus ingat-ingat, jadi apa saja membuat Anda takut, kemudian apa saja yang ingin kita pelajari agar ketakutan itu bisa perlahan-lahan itu berkurang, dan kita melatih pikiran dan rasa kita agar alam bawah sadar kita menjadi lebih peka dan lebih hafal dengan rasa positif atau rasa-rasa berani yang kita punya, yang kita bangun selama ini. Sahabat bahagia, itu kira-kira bagaimana saya memberikan cara pandang tentang rasa takut. Karena menurut saya ketakutan selalu dimiliki oleh banyak orang. Kalau kita tidak pernah punya rasa takut, malah sebenarnya itu agak aneh. Tapi menurut saya rasa takut setiap orang pasti berbeda. Yang pasti rasa takut itu datang dari kejadian-kejadian yang memang sudah tertanam atau kejadian yang mungkin traumatis dalam hidup kita. Ingat bahwa kita tidak pernah sendirian dan kita masih bisa bersama-sama untuk memperbaikinya dengan melatih pikiran kita dan rasa kita menjadi lebih positif, dan tentunya melatih ingatan alam bawah sadar kita agar kita tidak takut dalam menjalani hidup kita atau menjalani tantangan-tantangan yang ada dalam hidup kita. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesediaannya. Mohon komentar dan berbagi di sini atau bisa langsung DM di Rumah Bahagia. Jangan lupa subscribe, semoga berkenan, dan sampai jumpa di edisi Rumah Bahagia yang lain dan semoga bisa bermanfaat. Kalau memang ini bermanfaat, bisa dibagi kepada teman-teman, saudara, atau orang yang Anda sayangi. Sahabat bahagia, selamat berproses dan selamat menjalani hari.